Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Uslatul Jannah dari Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argapuro Jember, kelas 22B. Sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS, penyebab terjadinya kelainan mata dan fungsi penglihatan dari faktor penyakit akut dan kesalahan perilaku terhadap mata. Sebelumnya saya sudah menjelaskan pengertian tunanetra di video saya yang pertama. Jadi sebelum teman-teman nonton video saya yang kedua, tonton dulu video saya yang pertama. Oke? Nah, saya jelaskan lagi, degenerasi atau penurunan anatomis dan fisiologi yang berakibat gangguan pada organ mata dan fungsi penglihatannya. Misalnya pada kasus macular degenerasis, retinoblastoma, kemunduran kekuatan lensa karena usia yang semakin menua, perlakuan kontinu dengan obat-obatan. Beberapa obat untuk menyembuhkan suatu penyakit tertentu ada yang berefek pada kesehatan mata. Demikian juga terhadap penggunaan obat yang overdosis sangat berbahaya pada organ-organ yang lunak, terutama mata. Penyebab tersebut antara lain ada 8. Yang pertama, diabetes mellitus. Yang kedua, hipertensi. Yang ketiga, oftalmopati endokrin. Yang keempat, infeksi sistematik. Yang kelima, radang konjungtiva. Yang keenam, kelainan genetik. Yang ketujuh, kekurangan vitamin A. Yang 8 atau yang terakhir yaitu trauma. Saya akan menjelaskan yang saya sebutkan barusan. Yang pertama yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit berat menahun yang mengenai seluruh bagian tubuh manusia melalui pembuluh darah, yang mana penyakit ini dapat berkomplikasi pada penyakit lain pada organ mata. Kasus ini dapat menyebabkan penyakit berupa retinopatia dan katarakta. Retinopatia diabetik semakin meningkat sesuai dengan lamanya penyakit, buruknya pengendalian kadar gula, dan tingginya kolesterol. Katarak atau kekeruhan pada lensa mata yang mempunyai prevalensi yang tinggi pada kasus diabetes mellitus. Yang kedua yaitu hipertensi. Kasus ini dapat mengakibatkan arterioerosis, penyempitan pembuluh darah, atau bahkan pecahnya pembuluh darah pada otak yang memberikan gejala ekudasi dan pendarahan retina, dan penyumbatan arteri atau sentralis retina, sehingga menyebabkan gangguan penglihatan dan tingkat ringan sampai pada tingkat berat yaitu kebutaan. Yang ketiga yaitu oftalmopati endokrin. Kelainan endokrin dapat menimbulkan kelainan mata. Kasus ini akibat kesulitan dan kekurangan atau bahkan berlebihan sirkulasi darah dalam tubuh. Misalnya pada kasus hipertiroid akan timbul timbunan lemak di belakang bola mata, sehingga mata menjadi menonjol, sehingga kelopak mata tidak dapat tertutup. Yang keempat, infeksi sistemik. Penyakit mata yang disebabkan oleh infeksi sistemik, misalnya infeksi oleh virus, bibit penyakit yang dibawa serangga, jamur yang menyerang selaput mata,
Infeksi oleh binatang juga dapat merusak organ-organ selaput mata yang tipis, bahkan dapat menyebabkan penyakit bergulma atau borok. Infeksi pada mata tersebut akhirnya akan berkembang pada mata bagian dalam. Yang kelima, radang konjungtiva. Karena infeksi TBC, penyakit kelamin, alergi difteri, radang kornea yang luas dan dalam, sehingga terjadi ulkus karena infeksi. Kemudian radang karena luas atau lepra. Radang uvea karena rematik luas, sipilis, peradangan di retina dan koroidea. Yang keenam, kelainan genetik. Banyak ditemukan kasus kelainan mata yang merupakan keturunan secara biologis, terutama pada kasus perkawinan antara saudara atau keluarga dekat, incest. Kelainan tersebut misalnya distrofi kornea, keratokonus, kelainan pada uvea dan retina yang tidak dapat diobati. Nah, di sini saya pernah melihat berita atau video-video di YouTube tentang perkawinan antara saudara dekat atau yang sedarah gitu ya. Saya pernah melihat di luar negeri itu ada mulai dari nenek moyangnya mungkin ya, saya kurang paham juga, itu menikah sedarah. Jadi sampai keturunannya yang sekarang tuh tetap menikah sedarah. Nah, di situ saya melihat seluruh anggotanya itu punya ketunaan. Ada yang tunadaksa, ada yang tunanetra, kebanyakan tunanetra di keluarganya itu. Jadi banyak yang memakai tongkat, terus banyak juga yang nggak bisa bersosialisasi sesama lingkungannya. Terus yang ketujuh, kekurangan vitamin A. Kekurangan vitamin mata pada tubuh akan berdampak pada gangguan mata yang mengakibatkan kebutaan. Gejala yang muncul antara lain seperti buta senja yang diakibatkan kelainan pada sel-sel batang retina. Yang kedua, produksi air mata yang berkurang sehingga terdapat kekeringan konjungtiva dan kornea. Yang ketiga, karena kekeringan kornea mengakibatkan kornea mudah luka. Juga akan berdampak pada kornea yang melunak sehingga kelihatan menonjol. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu trauma. Kelainan mata dari tingkat yang ringan hingga yang berat dapat terjadi karena trauma dan kecelakaan. Misalnya, trauma tumpul. Yang pertama yaitu trauma tumpul. Trauma tumpul ini bisa terjadi akibat pukulan, terkena lemparan, atau kejatuhan benda karena beban berat atau membentur dinding di area sekitar mata sini. Jadi bisa terkena saraf-saraf mata yang mengakibatkan fungsi mata berkurang. Yang kedua yaitu trauma tajam. Trauma tajam bisa terjadi akibat karena pisau tergores benda runcing, atau kita tidak sengaja tiba-tiba kita main apa terus sesuatu benda tajam itu, seperti contohnya kaca kalau pecah kan tajam, itu tiba-tiba kacanya pecah terus pecahannya memantul ke kita ya, terus nggak sengaja terkena ke mata, itu bisa jadi trauma tajam. Yang ketiga yaitu trauma kimia. Trauma kimia ini akibat cairan asam pekat, basa pekat, cairan kimia yang sangat reaktif, termasuk obat-obatan dengan kandungan kimia yang berbahaya dan berefek tinggi. Yang keempat yaitu trauma sinar tajam.
trauma sinar akibat menatap langsung cahaya matahari. Penyinaran sinar X terus-menerus bekerja pada produksi yang mengharuskan menggunakan sinar lampu dengan sinar tajam. Yang keenam, trauma listrik. Terkena strom listrik, strom arus lemah. Yang terakhir atau yang kedelapan, benda asing. Adanya benda asing masuk ke dalam mata, antara lain debu atau bakteri, penyakit atau karena sengatan binatang. Penyebab terjadinya disabilitas netra secara medis atau penyakit gaya hidup. Masa prenatal, masa sebelum kelahiran, masa prenatal, masa saat kelahiran, masa postnatal setelah kelahiran. Yang pertama yaitu saya jelaskan masa prenatal. Secara ilmiah, ketunanetraan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, faktor dari dalam diri anak itu sendiri, atau faktor dari luar anak itu sendiri. Menurut Hittermatt-Scott, faktor genetik atau keturunan. Retinitis pigmentosa, penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Penyakit yang menyebabkan sedikit demi sedikit kemunduran dan memburuknya fungsi retina. Gejala pertama ini biasanya sukar melihat pada malam hari, diikuti oleh hilangnya fungsi penglihatan perifera dan akhirnya hanya sedikit penglihatan yang tertinggal. Yang kedua yaitu perkawinan sedarah. Dilarang dalam Al-Quran, ada larangan, ada alasannya. Secara medis bisa mengakibatkan terjadinya kecacatan terutama pada anak tunanetra. Perkawinan sedarah biasa disebut dengan incest. Adik dengan kakak, anak dengan bapak, cucu dengan kakek, atau sepupu akan menyebabkan menurunkan sifat atau penyakit atau kelainan. Yang ketiga, infeksi kelamin. Terjadi akibat virus leptospirosis yang berasal dari air kencing tikus atau terkena virus maternal rubella, campak Jerman, morbilli atau RMF. Ibu hamil harus menjaga kebersihan. Yang keempat, gangguan genetik terjadi karena kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah. Yang kelima, faktor kelompok yang beresiko tinggi, yaitu pada ibu dengan usia kehamilan yang masih muda 12 sampai 14 tahun atau terlalu tua untuk hamil 40 tahun ke atas. Nah, itu rawan sekali ya kalau di umur di bawah 15 tahun, 12 sampai 14 tahun itu masih muda sekali. Sedangkan kalau di umur 40 tahun ke atas itu sudah banyak orang-orang yang memiliki anak kelainan saat hamil di usia 40 tahun ke atas. Pada dasarnya, wanita yang berusia setelah menstruasi 12-15 tahun memiliki organ sensual kandungannya matang dan siap dibuahi oleh sperma. Namun secara psikologi, wanita yang usianya masih belasan tahun ini belum cukup untuk berumah tangga. Kemungkinan mengalami stres, depresi, baby blues. Itu sebabnya kenapa kalau mau menikah harus siap secara mental, secara fisik, itu harus siap semuanya. Biar tidak stres, ya kebanyakan kan kalau anak-anak muda sekarang yang penting kawin, ujung-ujungnya juga pisah. Nah, sini
Resiko hamil di usia tua karena kondisi tubuh melemah. Tidak sekuat kondisi sebelum 40 tahun, kemungkinan bisa membuat kondisi janin tidak baik. Kenapa ibu hamil umur di atas 40 tahun itu tidak boleh? Karena organ-organ yang di dalam, organ reproduksi di dalam itu sudah menurun, tidak sekuat waktu masih di bawah umur 40 tahun. Jadi itu rawan buat ibu hamil yang di usia 40 tahun. Keracunan saat hamil diakibatkan janin kekurangan vitamin atau kelebihan zat besi atau timbal. Misal, hewan laut seperti udang, kerang, dan tuna. Penggunaan obat-obatan atau kontrasepsi seperti saat mengalami hamil yang tidak diinginkan, seperti percobaan aborsi yang gagal, dipijat mengenai organ janin dan menjadi cacat. Itu kenapa kan kalau orang hamil sekarang kan nggak dibolehin sama dokter kok buat perutnya dipijat-pijat, padahal sama orang tua zaman dulu kita harus katanya biar nggak kalau bahasa Jawanya tuh ben gak melorot ya, ben gak melorot rahime, jadi diunjuk no. Nah itu tidak boleh, sebenarnya itu nggak boleh. Takutnya waktu memijat, tangan-tangan yang orang memijat ini tidak sengaja menggencet atau menekan area organ si janin ini, jadi nanti fungsinya jadi tidak normal lagi. Ya itu tidak boleh. Tolong untuk ibu-ibu atau calon ibu-ibu sekarang hati-hati ya. Terus ada penyakit menahun seperti TBC, sanitasi lingkungan yang kurang, lingkungan kotor. Jika ibu hamil sembuh dari TBC, maka harus minum obat terus-menerus, bisa berdampak pada janin. Itu ya kan sudah banyak ya, pasti di bidan atau dokter selalu menyarankan jangan konsumsi obat sembarangan supaya janin tetap sehat, minum-minum vitamin yang dokter anjurkan, tidak makan semua makanan yang pengen ini, pengen itu, juga harus dikondisikan kondisi janinnya. Terus ada infeksi penyakit kotor atau penyakit kelamin seperti sifilis, tubuh jadi lemah berdampak pada janin dan bayi. Pasangan dituntut untuk berhubungan seksual dengan satu orang agar tidak menularkan penyakit kelamin. Virus toksoplasma berasal dari virus binatang seperti bulu kucing atau kotoran kucing yang sudah mengering dan dihirup, bisa mengakibatkan bayi atau janin mengalami kebutaan atau autisme, terlahir tanpa tengkorak. Virus tumor, kanker, tergolong penyakit kronis pada imunisasi tokso. Faktor RH, anoksia prenatal, kekurangan oksigen pada calon bayi. Darah ibu berbeda dengan ayah janin, terganggu perkembangannya. Pengalaman traumatik bisa berupa shock akibat ketegangan saat kehamilan sebelumnya, misal sindrom baby blues atau trauma akibat benturan saat hamil. Penggunaan sinar X-ray, radiasinya USG yang berlebihan berdampak kelainan janin. Terkena sinar X dari alat pabrik merusak sel kromosom janin. Nah, terus kita akan bahas masa prenatal. Kelahiran yang pertama yaitu kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah, dokter amatir atau malpraktik, bisa berakibat pada bayi yang dilahirkan, kelahiran yang tidak spontan, lahir prematur kurang dari 9 bulan. Nah, kerusakan pada saraf mata waktu persalinan, terjadi benturan saat persalinan, mengalami penyakit gonore yang
ketiga yaitu penyakit kelamin akibat hubungan seks tidak disiplin bisa menular pada bayi, hilangnya daya penglihatan. Terus yang keempat, infeksi atau luka akibat terkena rubella atau cacar air bisa mengakibatkan rusaknya mata, telinga, jantung, dan susunan sistem saraf pusat pada janin tidak berkembang. Yang kelima, kelahiran yang sungsang akibat kaki dulu baru kepala bisa mengakibatkan kecacatan. Kalau sekarang bayi sungsang disesar bisa mengakibatkan kematian jika ibu memaksa kelahiran normal pada bayi sungsang. Yang keenam, bayi prematur 6-8 bulan bisa mengakibatkan kecacatan inkubator. Berbeda tekanan udara bisa menyebabkan daya penglihatannya bayi berkurang. Pertumbuhan kurang sempurna, terutama pada otak, bisa kekurangan oksigen, dilahirkan dengan alat bantu yang bisa membahayakan. Yang ketujuh, bayi postmatur terlalu lama dalam kandungan 10 bulan atau lebih. Biasanya terjadi karena cairan ketuban pecah. Akhirnya berdampak pada bayi, terminum bayi. Yang kedelapan, kekurangan oksigen. Ketika lahir tidak langsung menghirup oksigen, terendam air ketuban, masuk ke paru-paru dan menutup jalur pernafasan. Akibatnya proses kelahiran tidak sempurna. Kepala terlalu lama di kandungan, bayi tercekik atau terlilit tali pusar itu biasanya ya. Terus proses kelahiran dengan waktu yang lama membutuhkan alat-alat seperti kop dan lain-lain. Bisa mengakibatkan pendarahan atau kecacatan pada otak bayi. Pendarahan pada ibu bisa terjadi akibat plasenta previa. Jalan keluar bayi tertutup plasenta dan mudah berdarah. Susah jika memaksakan bayi lahir secara normal. Pendarahan bisa disebabkan menderita penyakit sifilis, gonore, HIV/AIDS. Terus tulang ibu tidak proporsional dapat menekan kepala bayi saat proses kelahiran. Itu yang ke-8 ya. Yang ke-8, masa postnatal setelah anak dilahirkan. Anak dalam masa perkembangan sampai 18 tahun karena kecelakaan, keracunan, atau tumor otak. Hal-hal yang menyebabkan kelainan atau kecacatan di masa bayi. Yang pertama, penyakit infeksi bakteri dari TBC, virus meningitis, diabetes mellitus, dan panas tinggi yang menyebabkan kejang-kejang atau step. Radang telinga atau otitis media saat kelahiran bayi terkena air ketuban masuk ke telinga. Bisa menyebabkan tuli, lalu radang telinga, dan malaria tropicana, menjaga bayi dari kontaminasi banyak orang. Bayi pada masa neonatus sangat rentan penyakit. Penyakit di atas adalah penyakit kronis yang bisa disembuhkan. Jika bayi terkena sangat resiko bisa menyebabkan komplikasi di usia keemasan anak. Akan berdampak pada kebutaan karena perkembangan pesat otak anak. Tumor otak menyerang otak di saraf. Yang kedua, kekurangan zat besi.
Makanan gizi atau nutrisi bagi bayi sangat membutuhkan air susu ibu saat sebelum usia 6 bulan. Usus belum siap mencerna. Saat remaja bisa mengalami sakit perut. Itu kenapa bayi di usia 1 sampai 6 bulan, 0 sampai 6 bulan itu harus full ASI. Jangan dikasih makanan yang lainnya dulu, karena sistem pencernaan bayi kan masih belum mencerna secara normal, belum berfungsi secara normal. Jadi disarankan oleh bidan atau dokter biasanya bayi usia 0 sampai 6 bulan itu harus full ASI. Terus selanjutnya, seseorang ibu setelah melahirkan agar ASINya lancar, disarankan minum jamu, minum empon-empon atau racikan-racikan bumbu-bumbu dapur itu, makanan 4 sehat 5 sempurna. Seorang ibu setelah melahirkan dilarang diet karena menyebabkan ASI tidak keluar. Baby blues karena suami, mertua, orang tua hanya memperhatikan bayi sehingga seorang ibu merasa tertekan, terabaikan, terkesampingkan. Dianjurkan ada rasa empati, perhatian, penerimaan agar mental seorang ibu yang baru melahirkan tetap bagus. Yang ketiga yaitu kecelakaan. Banyak bayi mengalami kecelakaan, untuk itu harus benar-benar dijaga. Di media sosial ada anak kembar dalam kamar dan ibunya memasak. Tanpa sepengetahuan ibunya, anak tersebut keluar dan tertabrak oleh mobil. Walau bayi terlahir normal secara medis, bisa jadi bayi tersebut berkelainan, baik dari dalam atau dari luar bayi itu sendiri. Misalnya terbentur, jatuh dari ketinggian, tersengat listrik karena zat kimia, kena senjata tajam, kecelakaan, jatuh dari kendaraan. Otak sebagai organ utama kehidupan. Apabila otak mengalami kerusakan, maka fungsinya akan terganggu. Yang keempat, keracunan. Racun yang masuk dalam tubuh akibatnya bisa mempengaruhi kekebalan tubuh. Racun bisa berasal dari makanan yang sudah kadaluarsa. Yang kelima, mengalami kelainan mata karena penyakit mata. Yang pertama yaitu seropalmia, akibat kekurangan vitamin A, sering mengalami diare waktu masih kecil sehingga panas tinggi. Yang kedua, trakoma, disebabkan oleh virus Chlamydia trachomatis. Yang ketiga, katarak, lensa mata menjadi keruh karena protein yang ada di dalam mata menghalangi pandangan. Yang keempat, glaukoma, penyakit mata yang menyerang syaraf penglihatan, menyebabkan kebutaan karena cairan air mata terasa gatal. Yang kelima, retinopati diabetika, gangguan pada retina mata akibat diabetes mellitus. Yang keenam, makula degenerasi, daerah retina masih ada penglihatan namun berangsur-angsur memburuk. Yang ketujuh, retinopati of premature, dialami pada bayi yang lahir prematur dan menyebabkan kondisi retina belum terbentuk sempurna. Nah, sedikit dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.